Hai, perkenalkan saya Adelia Fernanda Dita dengan NIM 211011026 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konstipasi pada anak. Simak videonya. Konstipasi merupakan masalah kesehatan yang biasanya ditandai dengan gangguan pencernaan seperti kesulitan buang air besar, feses yang besar dan keras disertai nyeri. Nah, konstipasi ini merupakan masalah kesehatan pada anak yang salah satunya dipengaruhi oleh makan makanan yang dikonsumsi. Konstipasi dapat terjadi akibat kurangnya makan makanan yang berserat, kurang minum air putih, dan pengaruh obat-obatan yang dipengaruhi. Tapi tidak hanya itu, konstipasi juga dapat terjadi oleh berbagai faktor, baik dari kondisi sistemik yang memadai atau kecacatan sistem anatomi. Nah, faktor-faktor yang berperan seperti kondisi lingkungan, stres, dan diet manajemen terapeutik. Selanjutnya, gejala yang biasanya terjadi pada anak dengan konstipasi, seperti buang air besar lebih jarang dari biasanya, terasa sakit dan bersusah payah untuk melakukan buang air besar, perut terasa kembung, feses disertai darah, dan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya, klasifikasi atau jenis konstipasi. Nah, berdasarkan patofisiologisnya, konstipasi ini diklasifikasikan menjadi konstipasi akibat kelainan struktural dan konstipasi fungsional. Konstipasi akibat kelainan struktural ini terjadi melalui proses obstruksi aliran tinja, sedangkan konstipasi fungsional berhubungan dengan gangguan motilitas kolon atau anorekta. Klasifikasi lain yang perlu dibedakan pula adalah konstipasi yang bersifat akut atau kronis. Konstipasi akut ini terjadi berlangsung selama 1-4 minggu, sedangkan konstipasi kronis keluhannya ini berlangsung lebih dari 4 minggu. Pencegahan pada anak dengan konstipasi, salah satunya ajak anak untuk rajin minum air putih dan ASI untuk bayi yang belum makan makanan padat. Yang kedua, beri anak variasi makanan termasuk banyak buah dan sayur untuk memberikan serat yang baik pada anak. Yang ketiga, ajak anak untuk lebih aktif bergerak. Yang keempat, biasakan anak duduk di pispot atau toilet secara teratur setelah makan atau sebelum tidur. Lalu puji mereka ketika berhasil buang air besar di sana. Yang kelima, ajak anak mengistirahatkan kakinya secara mendatar di lantai atau pijakan saat menggunakan pispot atau toilet agar mereka berada dalam posisi yang baik untuk buang air besar. Selanjutnya yang keenam, tanyakan pada anak apakah mereka merasa nyaman menggunakan pispot atau toilet, karena beberapa anak tuh tidak mau buang air besar dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir, yang nomor 7, membuat anak tenang dan yakin sehingga mereka tidak melihat pergi ke toilet sebagai situasi yang membuat mereka stres. Penjelasan terakhir yaitu mengenai perawatan. Nah, pada perawatan konstipasi ini, orang tua sangat bertanggung jawab terhadap kepatuhan perawatan anaknya, menyediakan rasa aman bagi anak, serta menyediakan waktu untuk anak berdefekasi dengan nyaman. Tetapi tidak hanya itu, contoh lain perawatan yang dapat dilakukan seperti 1. Anak tuh harus selalu melakukan usaha untuk BAB. Yang kedua, membuat catatan harian tentang BAB pasien mengenai frekuensi dan konsistensi BAB. Yang ketiga, latihan BAB atau toilet training. Yang keempat, olahraga seperti latihan fisik dalam meningkatkan peristaltik kolon dan frekuensi BAB. Yang kelima, makan makanan yang berserat serta dapat meningkatkan retensi air.
Dan yang terakhir yaitu pemberian terapi laksatif secara oral. Nah, obat tersebut itu mempunyai efek terhadap peningkatan sekresi elektrolit, penurunan absorpsi air dan elektrolit, peningkatan osmolaritas intraluminal, dan peningkatan tekanan hidrostatik usus. Jadi, sangat bagus dilakukan untuk perawatan pada anak dengan konstipasi.